Alright, nice good bro. Balik lagi bersama gue BRDRS MMY dalam konten kolom Kongko Malam. Dalam kesempatan kali ini, gua diserbu anak Vespa. Siapakah dia? Mari kita tanyain satu persatu, oke? Oke, siap. Bang, dari mana bang? Tanyain gua aja. Dari mana? Bang, perkenalan bang, namanya siapa bang? Aduh, yang nonton ramai banget anjing. Siapa bang? Namanya siapa bang? Nama apa nih, nama apa, Le? Nama panggung. Nama panggung. Nama panggung anjing. Anes cek. Yang iya, dia ya jadi sering dipanggil Ompong sih. Bang siapa nih namanya tadi ya? BRDRS MMY. Apa tuh? Bedsom kali ya? Brothers Momo. Oh, Keren nggak opening gua? Anjir. Ada yang kurang. Apa? Ini hashtag NNPLN, lambang PLN. Apa? Aduh, petir. Udah Is, nggak apa-apa mau. Yuk lanjut. Ya, perkenalan bang. Nah, siapa bang? Coba. Iya. Goblok gue. Tolong. Tahu aja nih tahan guys. Oke. Ya, nama saya Anes, ya sering dipanggil nama panggung ya, Ompong ya. Coba perkenalkan dirinya, Mbak yang satu ini. Gue siapa? Hah? Lo, siapa lo? Siapa lu? Gue Sonya. Oke, soalnya satu lagi siapa ini abang yang Siapa satu ini uang ini? Ya kalau biasa nama komplek Instagram Ramadiansah Sarjana Ekonomi. Kalau nama kerennya Sule, lebih kalau mau di follow-nya pakai Owawaw, Sule L-nya 2, Owawaw, Sule Owawaw. Oke, ada nih ntar di sini Instagramnya. Oke, buat yang belum tahu atau mungkin yang udah tahu, mungkin banyak lah ya kan, udah pada tahu. Ini mereka adalah talent satir sarkas dari Omsul Channel. Omsul Channel. Oke, dalam kesempatan kali ini gua mau kulik-kulik nih karena kan ini salah satu web series yang melejitnya parah sih. Viewersnya juga udah ratusan ribu ya kan. Gue mau nanya dulu sama talentnya nih. Le, dalam anjir. Nih, kenapa sih dinamainnya satir sarkas? Satir sarkas. Kalau menurut pribadi gue satir sarkas itu arti dari satir itu sindiran halus. Sarkas itu lebih ke jor-joran ya, lebih langsung kayak ya kita ngomong ya apa adanya udah. Siap. Sindiran kasar lah gitu. Sindiran halus dan kasar lebih tepatnya ya. Tapi kalau lagi di barbershop satir pangkas. Itu dia. Udah tuh gua. Kepatil anjay Ya, kepatil. Kelitap lagi nih. Kelihatan langsung. Oke. Berarti itu memang ya satir sarkas itu di filmnya memang penuh dengan sindiran ya. Iya, kan? penuh dengan sindiran lah. Ya keseharian kita lah pada yang sering ngomong ke teman-teman soal kayak teman datang yang cuma bawa mulut doang. Iya, kayak teman datang cuma bawa motor tapi nggak bawa oli samping. Itu fakta sih, fakta. Iya. Pokoknya Kayak realita. ngerokok. Ya fakta sih selagi ada temen ya kan. Ya temen Selagi aja dulu bisa. kita susahin. Betul. Oke siap. Selagi teman bisa kenapa kita ya kan? Ya gitu maksudnya. Dalam satir sarkas nih kan lu menjadi siapa? Sule ya kan? Sule, ya. Menjadi Sule. Tapi kan beda ya kan ya? Beda dari Sule yang ini ya kan? Yang asli. Pertanyaannya, susah nggak sih bawain peran Sule di dalam satir sarkas? Dia kalau untuk diri sendiri ya tergantung orang yang directnya sih. Gitu. Kan direkturnya kan Danbre ini ngasih tahu ke gua tuh, lu itu sebagai yang menjelaskan, lu itu sebagai dia.
lu harus bisa nih membawa karakter lu tuh jadi seperti dia gitu. Kan karakternya Sule itu orang yang egois, orang yang mau menang sendiri. Padahal gue ngerasa kalau diri gue itu salah. Jadi gue kudu harus kayak gue lagi ada masalah nih, gue tuh harus ngomong ke teman yang ini. Jadi teman yang ini tuh yang menjelaskan ke gue kalau gue itu sebenarnya salah. Oh, jadi kayak lu tuh disadarkan lewat temen. Gitu. Siap. Nah, kalau Sonya nih ya kan jadi perannya sebagai Malika ya kan. Malika itu kayak gimana sih di film satir sarkas? Di film sih nggak ngerubah karakter pribadi aslinya gue ya. Di film gue emang orangnya kayak gini. Cuman bedanya kalau di film itu kayak lebih apa ya? Tegas kayak ya judes lah, cewek-cewek tomboy. Iya, gue emang aslinya kayak gini gitu. Orang-orang di sekitar gue pun tahu gue lebih sering main sama cowok gitu kan. Nggak terlalu banyak merubah karakter. Iya, nggak terlalu merubah banyak karakter. Emang asli gue, pribadi gue ya emang kayak gini gue adanya gitu. Oh, jadi hampir-hampir mirip sama kehidupan nyata lah gitu ya kan. Emang pribadi gue kayak gini gitu. Nih kalau Ompong ya kan. Tahu gue gimana ya. Nih ya kan. Di yang paling banyak peran ya kan itu di situ Ompong tuh ya kan ya. Oh, paling banyak gua. Iya, film satir sarkas ya kan. Gua kira gua doang yang ngerasa. Itu sulit nggak sih bawain peran Ompong gitu di satir Ya makin kesini makin sulit sih Bang ya kalau saya ngerasain gitu. Cuman rada beda aja gitu. Kayak belagu dikit gua kadang-kadang kayak Vino G. Bastian gua. versi Ompong. Versi ada jaraknya gitu ya. Ada jarak. Padahal tahan dong. Oh, jadi emang enggak, itu memang tuntutan perannya kayak mirip-mirip Vino G. Bastian atau memang jadi lagi itu ada scan tuh katanya Scan. Udah spoiler kan scan tuh jadi maksud saya scene lah Bang. Iya. Jadi nggak enak. Siap. Oke, coba scan dulu nih barcode-nya. Ya. Emang ke belanja di Oppo. Oke, ya lanjut. Ya. Scene. Maksudnya begitu tuh. Jadi ada scene kan, wah lu ketemu ayam beb lu lagi nih. Jadi lu di sini harus sokul. Waduh, gua sokul bagaimana ya? Gua bisa gitu ya kan. Gua coba aja sekali. Lu yakin? Wah, anjir. Iya. Sama begitu. Kayak Vino G. Bastian. Nah, begitu ya. Kata gua, ya bisa lah, bisa gila kali gue ya gitu dilihat orang-orang. Ya akhirnya begitu jadinya ya kan, begitu Bang. Lebih songong dan bodo amatan lu Bang. Nah, iya situ. Lebih songong sama bodo amatan, tapi kalau di film kayak kalau sama temen kayaknya oke banget gitu gue ya. Iya benar. Banyak penonton yang lebih suka ke lu soalnya. Karakter lu kayak lu tuh lagi ada masalah ya tapi bawa enjoy. Emang aslinya juga gitu mau ya. Aslinya juga. Udah gitu emang rada tengil juga, petakilan bocahnya. Iya, orang bisa diem tiba-tiba dah begitu ya, udah beres dah. Iya, bener. Pendiam jatuhnya Bang, ngagrak lah. Jadi kan gini ya, kalau kita bicara peran ya kan gitu ya. Lu nyaman gak gitu Le? Meranin Sule dalam satir sarkas gitu, atau mungkin kayak lu punya pikiran kayaknya enakan peranan si Ompong dah, gua kayaknya lebih enak gitu. Lu nyaman gak gitu jadi Sule yang gitu? Kalau jujur pribadi gua kalau misalkan meranin Sule di satir sarkas lebih nyaman. Lebih ya maksudnya ya karena ya si director ini ngedirect gua tuh kayak ngomong lu tetap jadi Sule yang gua mau gitu. Jadi tata bahasa gue tetap menggunakan bahasa gua. Jadi director nggak minta yang macem-macem gitu. Tidak merubah. Iya, jadi dia cuma minta Sule yang di sini tuh egois. Besar gitu. kepala ya. Pokoknya lu tuh harus menang sendiri. Pokoknya lu mau salah mau bener lu harus merasa bener gitu. Jadi diminta buat kayak egoisnya itu loh. Orang yang mau menang sendiri. Kalau Malika gitu nyaman gak sih? Kayak kan sekarang nih kayak lebih dikenalnya Malika ya kan gitu. Kayak di sosial media ya kan gitu ya kan. Ngerasa nggak kayak gue lebih dikenal Malika nih gitu dari film satir sarkas itu. Itu maksudnya nyaman nggak sebagai Malika gitu? Kalau dibilang nyaman sih ya nyaman, karena ya sosok Malika sama Sonya yang sebenarnya nggak jauh berbeda gitu, emang aslinya kayak gini. Cuma bedanya apa?
Ya harus bedanya. Iya, sama baik. Emang asli iya, kayak emang gini. yang Di beda film gitu. sama kenyataannya ya sama, emang gue kayak gini orangnya. Sama. Kalau Ada Bang beda. Vino Gebastian, Weh, siap. Aduh. kalau Yang penting gimana sih dia? jadi kalau Bang Vino Gebastian nyaman nggak meranin ompong? Jadi saya gini ya. Asik. Sombong banget gua. Kalau gue sih nyaman-nyaman aja bang, selagi masih kayaknya itu ilmu juga sih bang buat gue. Iya, dari tadinya gue kagak bisa jadi bisa ya kan. Iya sih gitu aja. Yaudah. Ini kan nggak gini kan? Ini satir sarkas kan kayak melejit banget nilai ya kan ya gitu. Kayak di perubahan di IG nambah dong. Ya jelas. Eh, Ya yang gua rasain ya IG bukannya dari kayak jerih payah bikin konten-konten gak jelas gitu, ya mungkin dengan adanya satir sarkas ya alhamdulillah nambah-nambah terus gitu. Ya jadi followers itu lu bukan cuma angka ya, Iya benar. tapi ada hurufnya gitu. hurufnya. Anjay. Kadang suka dipasangin togel sama dia. 23 nih, entar gua nungguin buat 23.000 sih gua mau pasangin. Ah. Karena 23 kan monyet. Pernah ini kali apa? Oh pernah? Oh belum. Ngalamin hal-hal aneh nggak gitu kayak di DM sama bencong atau apa gitu di inian? Iya. Kalau di DM sama bencong mah kagak. Cuman kadang yang bangga dari diri sendiri tuh kayak orang yang ngechat nih, Bang, kapan nih timbul episode ini gitu. Kayak sekarang nih, kayak misalkan kita molor kan selama 2 minggu nih udah 15 hari. Kayak orang-orang itu setiap gue bikin snap apa gitu komennya tuh kayak ke film. Iya, selalu Bang, nanyain. kapan nih Satir Sarkas episode 11 itu jadi kayak buat diri gue sendiri tuh kayak wah ini rasa semangat gue tuh adanya di sini gitu. Ngebangkitin semangat kita orang lagi gitu. Mereka Nggak ada menunggu. bosannya gitu. Oh, siap-siap. Dia aja nggak ada bosannya buat ngingetin kita kapan episode 11 gitu. Apa kabar buat kita gitu kan. Kalau buat malas-malasan apa kabar buat mereka kan kita kan di sini menyajikan film yang terbaik buat mereka. Oke, siap. Nah, tadi ngomong-ngomong kan yang direct gitu ya kan. Tadi Bang Danbre ya Bang kan Danbre. ya. Oh iya iya. Ternyata Masih gua- bawahan saya juga itu bang. Kalau mana jadi gua mau panggil Bang Dambre aja kali ya. Boleh, Biar dia yang nyeritain ya Karena kan. Nah, cocok otak tuh. kepala isi dari Satir Sarkas itu ada sama dia. Oh, Ya, oke, panggil oke, aja oke. dia. Oke. Dia Karena juga kemarin- emang nggak sedikit banyaknya tuh kita yang ngajarin ya, Bang. Bener banget bang Le. Iya. Emang lu yang ngajarin. Karena kemarin pas saya sakit otaknya ketuker kali gitu Iya, ya. benar ditukar loh. Coba panggil. Kita panggil aja kali ya. Panggilan. Bang Dambre. The new Oke, Bang Dambre. Siap. Weh, gila. Panggilannya bisa. Aduh. Enak kali ya? Ya. Ormas Om mana nih, Gambar, ormas ini Om mana? Gambar. Om Gambar. Oh enggak, enggak. Lepas dong maskernya. Ya kan biar ikutin protokol. Oh iya, kita. cuman masuk frame doang, Iya, terus masuk tahu frame dia lepas. lepas, iya. Biar enggak di ini domelin Hmm. disamain. Sehat Bang Dambre. Alhamdulillah sehat Nah, Momoy. nih saya mau ngulik-ngulik nih ya kan tentang satir sarkas. Katanya sih menurut dari info yang beredar gitu, dalang dari semua ini, dalang dari kegaduhan ini adalah Bang Dambre. Bisa diceritain sedikit tuh, Rob. Itu sebenarnya satir sarkas itu diambilnya dari apa sih, based on story atau fiksi sih, anjay nggak tuh omongan gua ini. Fiksi, sepeda. Kalau satir sarkas sih sebenarnya berangkatnya sih cerita ini tuh udah lama. Maksudnya ceritanya udah cerita lama yang memang kebetulan saat gue bertemu saat ketemu sama Sule sama Ompong, kayaknya ngelihat mereka tuh wah ini cocok nih kalau dijadiin sebuah film. Terus si satir sarkas sendiri ini memang ya kisah nyata. Kalau gue beberapa kali pas ditanya ini kisah nyata bukan sih, ya kisah nyata gitu. Cuman memang banyak beberapa perubahan lah di ceritanya. Karena sebenarnya ini gue nggak mau bikin film sebenarnya. Gue pengen sebelum gue jadikan sebuah skrip film, ini mau gue bikin novel sebenarnya. Oh, mau dibukuin dulu gitu. Iya, sosok jadi penulis. Oh. Sosok jadi penulis. Tapi akhirnya dibikin film dulu. Ya, dibikin film dulu karena gue ngerasa Sule, Ompong ini punya potensi yang di luar rata-rata lah gitu. Tanpa mereka harus belajar, dalam artian belajar formal gitu ya, dalam artian ikut-ikut sekolah
teater atau acting segala macem, mereka punya potensi itu dan gue melihat kayaknya kalau mereka yang mainin mereka cocok gitu. Biasa bang. Iya. Bisa aja. Jadi tadi kan kata Bang Danpre ini tuh kisah nyata ya Bang ya? Iya, betul. Berarti karakter Sule, Malika, dan Ompong ini berarti ada orangnya gitu Bang? Ada. Hah? Ada. Karakter Sule itu ada. Karakter Ompong itu ada, karakter Malika itu ada. Cuman bedanya gini, kalau karakter Malika itu sebenarnya bukan perempuan, tapi cowok. Oh, Malika itu cowok. Tapi jadi pas iyalah kronologi ya kan. Iya. Jadi pas awal mau bikin cerita ini, gue ngomong sama Sule, gue butuh kayaknya cewek deh. Seharusnya kan tiga-tiganya nih cowok nih. Ya gue nggak munafik lah, dalam artian saat gue membuat satu karya, gue pengen ada pancingan lah. Iya. Gue minta Sule coba dong cariin talent cewek gitu. Nah kebetulan saat itu gue pikir ya udah deh coba Sonya aja deh main gitu. Dan ternyata ya memang klub, dan mereka pun ya memang sudah temenan udah lama juga gitu, dan jadi udah ada chemistry lah. Jadinya masing-masing pemain udah ada chemistry. Oh, jadi itu memang bener si Sule ini ada orangnya di dunia nyata ya Bang ya? Semuanya ya? Semua ada. Semua ada? Tokoh Ompong itu ada, tokoh Malika itu ada, dan tokoh Sule itu ada. Yang bedanya gini mungkin, ini pertama kali lah gue menceritakan karena banyak yang nanya ini based on story kayak gimana ceritanya. Jadi sebenarnya ini mereka ini punya di dunia yang beda. Pada dasarnya si Ompong dan Malika ini nggak pernah ketemu, nggak saling kenal bahkan. Oh, beda dimensi ya? Beda dimensi. Mereka nggak pernah ketemu selama mereka ada. Jadi memang cerita ini tuh saat gua mendengar cerita ini pun memang si Sule ini orang yang yang menceritakannya apa adanya gitu. Apa adanya tentang Malika dan Ompong ya kan? Cuman kayak beda dimensi terus dijadiin satu gitu ya Bang. Iya. Dimensi jadiin satu. Yang paling membosankan tuh saat orang nanya Bang, durasinya lamain dong gitu. Ini yang ribut sama gua aja. Dia nggak tahu ya Bang. Gua cerita Itu sih. sedikit ya ini ya. Gimana Le? Satu episode di season 1 pernah kita ngalamin yang namanya satu episode itu kita syuting selama 7 hari. Yang durasinya sampai 34 atau 33 menit gitu. Itu 7 hari kita merih-merih. Ya tolonglah yang punya dana mah tolong produksinya. Itu satu episode aja sekarang nih season 2 berjalan normal ini 4 hari. Itu 4 hari baru dapat ketemu satu season. Satu episode. Itu 4 hari boy. 4 hari lu kaliin aja kalkulasi itu satu harinya tuh gopek. Rokoknya 2 slok. Belum rokok dia, rokok gua pada. Kreu. Jadi sebenarnya emang lu gondok gitu ya sama komenan-komenan yang Bang, wifi tetangga gua nih nggak kepake gitu ya? Gondok sih enggak, maksudnya. Ini si Manda loh. Ini si Manda siapa? Bagas Aju udah nyariin tuh. Manda. Dia mau nyari Manda langsung. Nah, kan Bang Danpre nih kan balik lagi ke Satir Sarkas ya kan. Ini episode sampai episode berapa sih kira-kira? Jangan spoiler. Jangan dikasih tahu. Intinya belasan. Jangan dikasih tahu. Belasan. Cuman gue sendiri pun sebenarnya bingung sih. Bingungnya dalam artian ini cerita tuh banyak ada beberapa yang akhirnya melar. Terus yang kedua memang gue masih pengen banget menyelesaikan ini secara utuh, nggak mau dirubah-rubah terus gitu. Oh, nggak mau. Maksudnya dalam artian rubah ada beberapa hal yang seharusnya nih kalau dirubah nih nggak bagus, malah rusak ceritanya. Gitu. Oke, Bang Danpre nih. Tadi kan gue sempet nanya juga nih sama mereka bertiga nih ya kan. Ompong itu kan tadi dia bilang itu selengean ya kan. Tadi dia tuh selengean gitu. Apa lu nggak takut gitu Bang?
kayak tanggapan orang tuh di dunia nyata gitu Ompong tuh kayak begini ternyata gitu. Gini sih sebenarnya gue membangun cerita ini karena mendengar dari dari segi pandang orang yang merasakan kerusakan circle pertemanan gitu. Mungkin banyak beberapa yang kalau baca komentar di YouTube gitu atau di Instagram gitu wah ini gue banget nih gitu tuh momennya tercapai di sana. Cuman kalau memang Ompong dijadikan selengan ya gue memang mengharapkan Ompong seperti itu. Karena apa? Karena ya seorang director tuh berharap talentnya ini menjiwai apa yang ada di skrip atau peran yang dibutuhkan dong. Nggak mungkin dong kalau misalkan di skrip itu Ompong nih harus selengean, tapi Ompong menolak menjadi selengean, gitu kan? Ya mendingan lu nggak usah main. Oh iya. Gitu loh. Itu dia tuh Bang tuh. Menarik nih. Bersangkut sama komen juga Bang, gue suka ada yang ngeganjel gitu Bang, nggak suka aja gue. Nah, kayak pernah nggak tahu di episode berapa gitu ya kan Bang, gue ngebaca tuh satu tuh karena gue rajin rajin bacain komen. Kadang ada yang lucu-lucu gimana, cuman ngeganjel nih satu nih Bang, katanya gue Ompong orangnya suka narkobaan ya. Oh ilah. Dia komen depan mata gua dah gitu. Miskin boleh nyabu lu tolong. Ya, gua orang miskin anjing, gila lu. Gue ngerasa semangat dan ngerasa bangga gitu dalam artian ini tuh bukan tim yang ya cuma sekedar tim membuat karya ya udah yuk gitu. Nah tapi ini memang gue pengen membentuknya ini ya sebagai kekeluargaan gitu. Nah semangatnya mereka kayak contoh Ompong itu saat nggak enak badan pun dipaksain untuk syuting ya buat gue ya malu ke guanya dong, bener ya. Kalau guanya males-malesan kan gila lo, talent aja semangat bela-belain ya kan, bela-belain sakit-sakit iya kan. Apalagi masa kita kagak gitu. Tapi justru memang kalau diantara mereka bertiga, kalau antara Sule, Malika, Ompong, karakter yang paling gua sayang justru karakter Ompong. Bener. Salah. Oh yang Iya bener, karakter yang paling gua sayang. Mungkin gua sudah menjelaskan sama Sule sama Malika sama yang lain gitu. Kenapa Ompong diprioritaskan gitu? Karena memang nggak ada karakternya Ompong mungkin bukan satir sarkas. Gitu. Begitupun nggak ada Sule, nggak ada satir sarkas, nggak ada Malika pun nggak ada satir sarkas. Jadi semua tuh berkesinambungan gitu ataupun mutualisme lah. Simbiosis mutualisme, saling berhubungan. Tapi kan tadi kan ini Bang, peran utamanya itu si Sule ya kan? Sule yang bercerita, ngapa dia kagak disayang? Jadi karena Ya Le, bener juga. Kagak disayang ya Le. Bener juga, pertanyaan yang bagus tuh Bang. Bagus bener juga tuh. Bener juga tuh kepikiran nih. Lu harus disayang Le lu. Beda sayangnya. Sayangnya. Jadi memang kenapa Sule ini yang menceritakan karena tokoh Sule yang masih hidup. Tokoh Sule yang masih hidup, sedangkan tokoh Ompong udah mati nih. Iya. Mati meninggal ya. Tokoh Ompongnya udah meninggal, makanya disayang. Iya, bukan disayang dalam artian karena dia meninggal, bukan. Jadi maksudnya si Sule ini saat gue mendengar cerita dari si tokoh Sule ini, ya otomatis nggak beda jauh deh. Kayak lu mendengar cerita si B nih, temen lu menceritakan, anjing gue nih bla 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 bla. Nah terus lu deep kan, lu punya perasaan, anjing nih berarti bocah ini banget ya, si Ompong ini begini banget ya, oh si Malika begini banget ya gitu. Jadi kan otomatis lu merasa berada di posisi si Sule dong, nah, karena lu mendengar ceritanya si Sule dong gitu. Karena faktanya ya memang nyatanya kayak gitu, dengan beberapa bukti atau segala macam, wah ternyata begitu gitu. Walaupun sebenarnya ini tuh cerita yang dibuat, dalam artian dibuat mereka tuh dijadiin satu. Karena sebenarnya si Sule ini dengan si Malika berteman di tahun yang berbeda, di tempat yang berbeda, di kota yang berbeda. Nah, si Sule berteman dengan Ompong di tahun yang berbeda, di tempat berbeda, ya di waktu yang berbeda gitu. Jadi mereka nggak kenal nih. Nah, saat gue mendengar cerita dari si Sule tersebut, ya otomatis kan kalau dijadiin satu
ada irisan yang wah ini sama nih gitu. Itu sih dasar ide cerita si satir sarkas tuh itu. Dan satir sarkas sendiri sebenarnya bukan gue yang nyiptain. Kenapa judulnya satir sarkas? Jadi pas saat pertama kali Sule datang ke rumah sama Ompong, waktu masih di Lombok ya, Bang? Iya, masih di Lombok. dekat Cisauk loh. Sempilin coy. Lagi Bang, capek tadi. Cisauk sonoan dikit lah. Ayo Bang, lanjutin Bang. Jadi si apa namanya si si Sule sama si Ompong datang ke rumah dengan cerita sama Kicun. Gue saat melihat mereka ini, mereka bercerita bla 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 segala macem, mengalami keterpurukan lah, keterasingan lah gitu, barisan sakit hati, barisan sakit hati, barisan sakit hati. Terus gue kepikiran, kayaknya kalau gue bikinin film keren deh nih mereka gitu. Tapi memang gue nggak punya target. Nggak punya wah ini harus begini nih, wah ini harus begini, nggak ada, karena gue natural aja, gue siapin dulu ya cerita. Dan jujur ini tuh skrip episode 1 sampai 3 doang yang dikerjakan sama orang. Sebenarnya ini novel yang gue minta untuk dijadikan novel. Terus saat temen gue bilang belum kelar bre, nah si Sule ini orangnya sabar, paling sabar gitu, saking paling sabarnya buru-buru deh, ayo bre, buat apa gitu. Nah gue kan karena merasa iya udah kelamaan juga gitu, akhirnya gue memberanikan diri, udah deh gue tarik deh sini ceritanya sama temen gue si penulis ini, ada namanya si Jojo itu. Akhirnya gue tarik, serius lu ngerjain? Iya gue ngerjain, gue beraniin diri dah tuh nulis sendiri, walaupun sebenarnya basically gue bukan penulis karena gue nggak bisa nulis gitu, akhirnya gue beraniin diri nulis. Gue share lah sama Sule sama Ompong sampai gue beritahu mereka gue mau bikinnya kayak begini loh. Dan gue tanya sama mereka, lu bisa baca skrip atau enggak? Mereka nggak bisa baca skrip. Lu boleh tanya sama mereka. Gitu. Berarti lu tuh Bang, yang ngedirect semuanya segala macam ngajarin. Tapi mereka tambeng nggak gitu pas lagi diajarin gitu? Wah sayang banget gue sama mereka dalam artian mereka tuh masih mau sadar gitu, ada kesadaran yang namanya gue mau belajar gitu loh. Kadang kan ada orang yang merasa cepat puas. Iya benar. Nah gue selalu garis bawahi mereka jangan jumawa gitu. Iya namanya masa kayak gini ada waktunya. Bener ya sih, ada waktunya dan ada timelinenya gitu. Saat lu di atas, kalau lu nggak bisa mempertahankan ya lu bakal jatuh juga cepat gitu. Tapi saat lu bisa mempertahankan itu, saat lu berada di posisi atas, itu lu yang keren gitu. Nah bagusnya mereka terus belajar karena gue pun masih belajar gitu, masih benar-benar masih belajar. Jadi nggak ada lah yang namanya mereka tambeng apa segala macam. Mungkin BT-nya gue kalau misalkan Sule lagi unmood gitu loh, maksudnya dalam artian unmood ya lagi bego lah, maksudnya lagi bego gitu loh. lagi bego kebanyakan armer gitu kali. Lagi kebanyakan armer, syuting berkali-kali gue bete gitu loh. Karena kan gue pengen menghasilkan tuh sesuatu yang orang suka gitu, apa adanya, natural, nggak yang dibuat-buat gitu. Karena saat gue mendengar cerita tokoh Sule ini, ya lu harus berada di situ gitu. Walaupun memang kenapa gue bilang Sule ini, dia bilang mungkin Sule merasa ya emang nggak ada beda jauh gue gitu, kayak Malika ya gue nggak beda jauh gitu sama karakter mereka. Ya karena itu gue memilih mereka untuk memainkan peran ini gitu. Kalau misalkan gua buat gitu loh, kalau mereka merasa aduh ini nggak gua banget, nggak bakalan sampai kayak gini gitu. Nggak ada bakalan memiliki lah. Iya, chemistry senatural mungkin. Lu pasti punya yang namanya teman atau sahabat gitu, yang dekat sama lu gitu. Terus saat sahabat lu itu nggak ada, perasaan lu gimana? Ya hancur lah parah gitu. Pasti kan. Nah sama halnya seperti mereka bertiga gitu di toko ini gitu. Mereka tuh memang kedekatannya mereka tuh walaupun mereka nggak saling kenal, tapi karena ada peran Sule yang penting ini, yang Sule ada di dunianya Malika, Sule ada di dunianya Ompong gitu loh.
yang membuat orang merasa bahwa mereka nih berteman, padahal mereka tuh nggak berteman. Padahal si Ompong dan Malika itu nggak pernah ketemu Nggak ya pernah kan. ketemu. Tapi karena si Sule ini merasa anjing si Ompong tuh begini, kalau si Malika nih begini gitu. Itu kan dua tolak punggung yang berbeda. Ompong di karakter aslinya itu memang anak anak single parent yang dibiayai sama dari nyokapnya aja, dan itu memang fakta. Dan si Malika itu memang yang ditinggali ibu sama nyokapnya gitu, yang memang Ibu sudah sama nyokapnya juga. Ibu sama Oh iya, nyokapnya bener-bener. juga. iya nyokap sama bokapnya gitu, yang memang dia tuh yatim piatu dan memang punya adik. Memang punya adik di kisah nyata tuh memang punya adik. Si Sisil itu ternyata ada di dunia nyatanya. Ada juga gitu. Mungkin nah ini bukan spoiler lagi, ini bukan spoiler. Kalau ini mungkin kalau yang udah nonton satir sarkas episode kemarin tuh berapa sih? 10 ya? 10. Episode 10. Saat Sisil balik ketemu sama Sule. Ketemu Sule ya. Nah, terus si Sisil tuh berantem sama si Malika tersebut. Itu memang di dunia nyata ternyata ada saat si Sisil kuliah dan nggak dibolehin sama si Malika tersebut. Itu di dunia nyata ada. Cuman bedanya si Malika ini cowok kalau di dunia nyata. Tikus. Bocor. Jadi lakon lah. Kentut guys dia. Itu mah udah biasa anjir. Oh jadi yang adegan si Sule ketemu sama si Sisil itu memang Emang ada itu, memang nyata. Itu emang adegannya bener-bener dialamin si Sule di dunia nyata. It's real. Dan yang real banget itu makanya yang benar-benar gua suka banget dari mereka itu di episode ke berapa ya? Yang lu berantem tuh bertiga episode berapa sih? 9. Yang gue bilang nih itu episode terbaik. 9 atau 8? 9 atau 8? Enggak, 6. Shit 7. Gue lihat 7 ya. atau 6. Aduh, saking berapa? banyaknya episode ini guys. Apa episode-nya? Episode berapa ya? Apa sih anjir? Episode apanya episode baru? nih. Nggak mau kalah sama Ompong. Episode diganti. Episode berapa? 6 kan? Episode enam. Episode 6 yang mereka berantem tuh. Nah, itu berantem. Itu gua sampai bisa dikatakan anjing gua bisa nih bikin mereka kayak gini gitu. Itu buat gue episode terepik selama gue menggarap mereka ya. Itu episode terepik yang Ompong begini, Sule begini. Wah, itu karakter yang buat gue anjing tuh sayang banget tuh pas ngeliat adegan itu saat gue ngedit pun. Wah, ini terbaik nih. Selama melihat mereka berakting ya, berperan menjadi karakter mereka masing-masing, itu adegan paling keren sih buat gue. Pokoknya mah kalau kata Alsi Al Mukarram triple tag tuh. Sebut saja Bledek. Iya. Triple tag. Blendek. Oke, siap. Triple Udah, mancing-mancing lah. ya nggak usah dipancing-pancing ya. Mancing-mancing bae lu, Le. Aduh, gue jadi bingung nih kan tuh. Jadi tadi pertanyaannya udah banyak banget nih bang, gara-gara ini nih Al Mukarram. Iya. Oke, ya mungkin Si orang kaya. Ya, gibah jadinya nih. aduh. Gue gimana nih jadinya? Santai Bang, masih Bang. Bego ya, pura-pura bego. Gak apa-apa kan ya? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Lemesin. Gue nggak masuk drama dia kan? Enggak. Blendek, drama blendek. Anjay. PLN. Drama blendek. Oke, Ada yang mau tanya lagi, Bang? kayaknya cukup nih kayaknya ya. Kayaknya kalau terlalu diungkapin di sini semua ntar nggak pada penasaran ya nggak? Ya kan? Ntar nggak pada kebagian kali. Iya, nggak pada kesambar bedek aduh. Anjing bangsat. Ya mungkin buat yang penasaran gimana endingnya ini satir sarkas ya kan, dari dunia yang berbeda nih si Malika dan Ompong ini endingnya seperti apa ya kan, dibawain sama Sule nih. Ternyata Sule itu gue baru tahu, ternyata Sule itu orangnya masih ada, terus
memang Sule yang menceritakan semua ini. Gue pikir waktu itu pas gini bang, pas gue pikir waktu itu pas season pertama gue pikir peran utama itu si Ompong. Terus gini bang, yang episode yang paling berkesan itu yang kayak produksinya ngaret lah atau apa itu episode berapa bang? Yang gue suka tuh pas kemarin dia sampai dia nih jarang banget baca skrip. Tapi sekalinya baca skrip sampai yang namanya nyatet di tangan, pakai pulpen, bikin contekan. Jadi contekan kayak mau ulangan anjir. Lu bego banget itu gua. Tapi itu ini sih mending masih ada usahanya ya kan. Ada usahanya bang. Jadi itu gua kaget skrip gua ternyata banyak banget bang. Wah elah. Gimana ini gua caranya ya? Gua catet kali lah. Sama baik bego-bego juga. Berkali-kali anjir. Tapi adegan itu keren tuh bang gitu. Asli. Keren tuh. Itu di episode berapa yang ada Mengakui semuanya, mengakui. Oh iya. Itu keren. Yang si Ompong mau dirantai ya? Bukan. Emang iya. Si Ompong mau gue rantai. Oh iya. Balikin semua duit ATM gua. Weh gila lo anjing. Dikirim ke emak lo, balikin lo. Tapi kita balik nanya, lu nonton nggak Satria Sarkas? Nonton dong Wah. gua. Terus dari season 1 sama season 2 lu suka yang mana? Wah ya. Gua tuh suka yang Episode 8 yang ada di anime. enggak, gua tuh sukanya yang apa ya? Di saat yang kemarin tuh yang Sule pas ngelihat siapa namanya temennya tuh yang sama ibunya. Si Gilang. Ya, yang itu tuh yang pas lagi set gitu kan ya. Pas lagi sholat tuh ya kan ya. Kayak ya gue juga pernah ngalamin kayak main terus ya kan ya itu pernah bang gitu kayak pernah main gitu ya kan ya disuruh sholat kita kayak anjir gue malu-malu nih kan mau sholat malu tapi yang nyuruh emak-emak ya kan ya itu gue ngerasain juga tuh kayak ya anjir nih kata gue ketawa-ketawa sendiri kan gitu. Itu sebelum lu mualaf ya. Ini baptis emang. Anjing baptis. Iya. Aduh anjing boleh dong. Mungkin ya terima kasih buat Bang Dandre ya kan, buat Sule, Sonya, Anes ya tahu kan gua. Udah mau bercerita gitu di episode Kongko di channel yang kecil ini kan. Anjay. Sama kecil juga kecil dulu. Buat Dia emang kecil channelnya produksinya. Kenceng. Produsernya Pak. Produsernya kenceng. Sebut aja nih sekali. Oke, mungkin sekian aja Kongko malam kali ini. Cukup sekian, gua BRDRS MMY. Aduh, huruf vokalnya udah dihilangin tuh bang, udah dia banget kan? Iya. Bener. Oke, sampai ketemu lagi. Alright, nice, good. Alright.